warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin, Taman Boston, Puri Suryajaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin, Taman Boston, Puri Suryajaya. Semoga niat kita, langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita seperti biasa di Ahad pekan keempat di Masjid Al-Muhajirin. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitab was Sunnah, di mana kitab tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terbit dengan 3 jilid. Judul di buku kitab terjemahannya Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi materi kita setiap Ahad pekan keempat adalah seputar salat, Bapak Ibu sekalian. Baik, menurut catatan saya terakhir pertemuan kita adalah di bulan Februari, Bapak Ibu. Karena di bulan Maret kita memasuki Ramadan, Ahad keempat. Lalu di bulan April kita sudah mendekati waktu itu hari raya, uzur, libur. Mei, Juni kita juga uzur, libur.
Sehingga kita dipertemukan lagi di bulan ini, bulan Juli, kita libur selama 4 bulan. Nah, terakhir di bulan Februari, kita sudah sampai pada pembahasan sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak salah, kita sudah berada pada bagian akhir dari materi seputar wudhu. Jadi kalau definisi wudhu sudah kita bahas. Keutamaan orang yang rajin berwudhu itu juga kita sudah bahas. Yang ketiga, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan disyariatkannya kita untuk berwudhu itu juga sudah kita bahas. Yang nomor 4, tata cara, kaifiyah wudhu sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah saya sampaikan. Yang kelima, kalau tidak salah ini yang terakhir di bulan Februari waktu itu. Yang kelima, pembatal wudhu. Pembatal wudhu itu ada 7 dan ini pun juga sudah kami sampaikan. Adapun sore hari ini kita akan memasuki bahasan wudhu yang terakhir. Apa itu? Fikih terutama fikih wanita seputar wudhu, atau fikih kontemporer seputar wudhu. Jadi maksudnya di zaman Nabi belum pernah terjadi, tetapi di zaman kita hal itu terjadi terkait masalah wudhu. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jika nanti waktunya mencukupi, maka kita akan tambahkan lagi materi baru, Bapak Ibu sekalian. Apa materi yang baru? Kalau memang waktunya cukup ya. Materi yang baru adalah tentang sholat menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Nah itu nanti, jadi setelah wudhu kita membahas sholat menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Kalau memang waktunya mencukupi. Baik, sekarang kita masuk saja Bapak Ibu sekalian, fikih-fikih seputar wudhu, fikih kontemporer seputar wudhu, termasuk yang berkaitan dengan wanita. Nah ini ya, wanita dalam wudhu, maksudnya begitu. Baik, jadi nanti dalil-dalilnya dari fikih ini lebih banyak pendapat para ulama ya, karena ini terkait dengan masalah fikih, hukum-hukum. Baik, kita bahas nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini ya, singkat-singkat aja nanti penjelasannya. Yang pertama, wudhunya wanita yang menggunakan kutek pada kuku-kukunya. Jadi kan ada sebagian wanita itu menggunakan kutek kukunya itu. Bagaimana wudhunya? Maka kata para alim ulama sebagaimana yang kami nukil dari kitab Fatawa Warasail Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan kutek itu dapat menghalangi mengalirnya air ke kuku, baik ketika wudhu maupun ketika mandi janabat, mandi besar. Jadi kutek itu bisa menghalangi air untuk meresap ke kuku, ya, baik pada saat wudhu ataupun mandi janabat. Nah itu. Terus menggunakan kutek ini juga merupakan kebiasaannya wanita-wanita kafirah, wanita-wanita kafir. Sehingga kalau ada sebagian wanita muslimah yang menggunakan kutek dengan macam-macam warnanya itu. Bahkan sekarang bukan kutek saja, apa itu kuku palsu ya. Macam-macam itu ya, berwarna-warni ya. Maka ini merupakan perbuatan tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Nabi bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum."
Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Lalu ada ibu-ibu bertanya, gimana kalau wanita pakai kutek Ustadz pada waktu dia haid, pada waktu dia berhalangan atau nifas, ya, setelah melahirkan, kan dia tidak sholat. Nah, maka kan dia juga tidak wudhu Ustadz, wong dia dalam keadaan berhalangan. Maka jawabannya, sekalipun dia tidak dalam keadaan sholat alias berhalangan, ya, maka dalam hal ini sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena yaitu menyerupai orang-orang non-muslim, perbuatan tasyabbuh dengan mereka, orang-orang kafir. Nah itu ya. Jadi meskipun dalam keadaan suci ibu-ibu ataupun dalam keadaan haid sekalipun, sebaiknya jangan menggunakan, ya. Karena kalau dalam keadaan suci itu kenanya dua. Jadi ibu-ibu kalau suci kenanya dua kalau pakai kutek. Satu, wudhunya tidak sah, air tidak meresap. Yang kedua, meniru perbuatan orang kafir. Tapi kalau ibu-ibu menggunakan kutek itu dalam keadaan tidak suci, misalnya dalam keadaan haid, maka kenanya satu. Apa itu? Menyerupai orang-orang kafir. Baik, sekarang yang nomor dua, tadi kan nomor satu. Nomor dua ini, wudhunya wanita yang menggunakan pacar pada tangan dan kaki. Ini beda, bukan kutek ini, pacar. Nah, entah itu menggunakan henna, sejenis dari daun-daun tumbuhan itu, atau katam. Biasa jadi kan kadang-kadang itu kalau pengantin itu kan pakai dipacari tangannya, kakinya. Nah, itu kan ada yang berwarna kemerahan, kecoklatan, bahkan kehitam-hitaman. Itu ya. Ya, saya kalau lihat orang-orang India itu biasanya tangannya itu, telapak tangannya itu di coklat apa? Coklat matang, coklat tua, hampir ke hitam tangannya itu. Telapak tangannya maksud saya. Kalau punggung tangan sampai ke siku itu semuanya dihias, gitu ya, dihias. Begitu juga kaki. Kaki itu, telapak kaki itu dihitamkan, coklat tua. Itu memang kebiasaan mereka, orang-orang India, orang-orang Pakistan. Nah, ini bisa kita lihat, kita jumpai kalau ketika umroh atau haji, mereka punya kebiasaan itu. Nah, bagaimana ini kalau wudhu? Maka kata para alim ulama, wudhunya sah, boleh, ya. Karena warna pacar, warna inai itu tidak mengandung ketebalan, tidak mengandung lapisan, ya, seperti itu, ya. Jadi nggak apa-apa ini, beda sama kutek. Kalau kutek ini ada zat kimianya, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Konon katanya ada kutek itu kutek yang halal. Ya, ada kutek halal, ya, artinya senyawa dengan air. Jadi meskipun wudhu itu tidak terhalangi dengan lapisan kutek, tetap meresap. Kuku itu tetap terkena. Nah, maka ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang benar itu tidak artinya bisa air itu meresap ke kuku, maka nggak apa-apa. Kuku itu terkena, kan ada kutek itu yang begitu kena air maka dia langsung larut. Artinya tidak senyawa. Baik, ini fatwa dalam Al-Lajnah Ad-Daimah. Baik, nomor 3 sekarang, wudhunya wanita yang rambutnya disanggul atau dikepang. Rambutnya panjang. Ketika wudhu, kuncitan ikatan rambutnya tidak dilepas. Bagaimana hukumnya? Jadi wudhu itu sambil rambutnya masih disanggul, ya, rambutnya masih dikepang. Itu sah atau tidak? Maka jawabannya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jawabannya adalah boleh, sah. Sah. Jadi meskipun disanggul atau dikepang. Nah, kenapa? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, akan tetapi ya ini tentunya lebih afdol jika dia membuka ikatannya. Jika tidak, maka wudhunya sah.
boleh. Jadi nggak apa-apa. Sudah terlanjur dikepang, ya, lalu dia berwudu. Ya, berwudu, dibasahi rambutnya sampai ke tengkuk, dari tengkuk dikembalikan lagi ke depan tanpa melepas ikatan rambutnya. Sah. Boleh. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi kalau yang afdolnya dibuka, ya. Kita lanjutkan sekarang. Yang nomor 4, wudhunya wanita dengan mengusap jilbabnya. Nah ini, jadi wudhunya wanita di tempat umum. Nah gitu aja, tempat umum. Jadi artinya tempat itu tempat wudhunya wanita bisa terlihat oleh laki-laki. Bagaimana ini? Maka kata para alim ulama modelnya 3 itu. Tata caranya. Tata cara yang pertama, jadi kalau ibu-ibu misalnya tempat-tempat seperti ini kan tempat-tempat rest area, terus tempat-tempat wisata itu ya, itu kan tempat wudhunya terbuka itu. Lah sedangkan wanita kalau melepas jilbab kan nggak boleh, karena rambut itu bagian dari aurat. Nah caranya ada 3 katanya ulama. Cara yang pertama itu kalau jilbabnya panjang, jadi kalau jilbabnya itu panjang longgar, maka jilbabnya itu ditarik ke depan, terus dia mengambil air lalu dimasukkan ke wajahnya, membasuh tangannya, membasuh rambutnya dan telinganya, begitu, sehingga tetap tertutupi dengan jilbab. Jadi dia ngambil air lalu dimasukkan. Itu kalau jilbabnya longgar. Itu cara pertama, kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, cara kedua adalah sambil mengusap saja. Jadi tata caranya tangannya hanya diusap saja, nggak perlu kemudian dibeginikan, dibuka begini. Ini nggak boleh, ini aurat bagi wanita. Maka cukup ya mengambil air terus diusap gini aja, dimameli, hanya dibasuh, ya diusap saja, ya. Terus kemudian juga yaitu ketika membasuh kepala, rambut itu cukup dibasuhi begini aja. Nah, sudah. Untuk telinganya kalau bisa dimasukkan boleh. Kalau tidak bisa maka cukup ditekan-tekan gini aja, dimameli. Nah, diusap. Itu sudah sah. Ternyata cara itu tidak bisa. Kenapa? Karena khawatir nanti jilbab wanita itu basah. Kalau basah maka muncul mudarat. Biasanya kalau pakai baju basah lalu dikenakan di kepala itu kan bikin pusing atau apa, nggak nyaman lah, nggak nyaman. Maka boleh tayamum, boleh. Jadi cukup pukulkan telapak tangan kita di permukaan, entah dinding, entah lantai, sudah. Lalu usapkan ke wajah 1 kali, lalu punggung telapak tangan kanan 1 kali, punggung telapak tangan kiri 1 kali. Sudah suci ini, boleh. Yang seperti ini diperbolehkan, ya. Baik, jadi itulah rukhsah, keringanan yang diberikan untuk wanita yang berwudu di tempat umum. Nah, itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Ibu-ibu sekalian, nomor 5. Wudunya wanita yang rambutnya diberi pacar. Kalau tadi kan tangannya, sekarang rambutnya dikasih pacar. Rambutnya berwarna kemerahan, rambutnya berwarna kecoklat-coklatan, tapi bukan semir itu, bukan, inai, pacar. Maka dalam hal ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, rahimahullah, dalam fatwanya beliau mengatakan boleh, bahkan Rasul pun menggunakannya, nggak apa-apa, Rasul menggunakannya. Abu Bakar As-Siddiq pun radhiyallahu anhu menggunakan. Ketika jenggot beliau mulai memutih, maka beliau memberinya inai berwarna kekuningan, warna kunyit. Warna kunyit, nah itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau semir, Bapak Ibu. Jelas. Kalau semir ini menggunakan zat-zat kimia, nah itu ya. Nah ini ditinggalkan. Tetapi kalau ini pacar, ya memang nggak kayak semir. Kalau pacar itu masa itunya sebentar, ya. Jadi mungkin sebulan, mungkin tidak sampai sebulan sudah pudar lagi. Tapi kalau semir
Bisa lama itu, awet. Ya, tapi dihindari kalau semir. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6, seputar wudhu ini. Fikih seputar wudhu. Nomor 6, wudhunya wanita yang rambutnya diberi minyak rambut. Jadi wanita rambutnya itu diberi minyak, ya, diminyaki. Ya, itu gimana kalau wudhu itu? Maka kata para alim ulama, salah satunya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, kata beliau, jika minyak yang digunakan menjadikan rambut itu beku, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Seperti apa itu ya? Membikin rambut kaku itu, hairspray. Ya betul ya? Hairspray, semprot, itu ya, sehingga kaku. Itu katanya para ulama dihilangkan dulu, yaitu minyak tersebut, sehingga rambutnya menjadi lemas kembali, baru dia boleh berwudu. Nah itu. Yang kedua, kata para ulama, namun jika tidak menjadikan rambutnya itu kaku atau beku, maka diperbolehkan. Namun tata caranya ketika membasuh kepala, rambut, yaitu dengan mengencangkan tekanan telapak tangannya. Jadi biasanya kita kalau wudhu basuh rambut itu kan cuma begini aja, dibasuh dari depan ke belakang, dari belakang dikembalikan ke depan, teruskan telinga. Lah ini karena rambutnya sudah dikasih hairspray atau dikasih minyak, ya, dan ternyata minyaknya tidak menyebabkan terhalanginya air sampai ke pori-pori kepala, maka caranya itu agak ditekan. Jadi ngambil airnya, diambil terus ditekan begini, nah gini, tekan, ya, sampai ke belakang terus ditekan lagi, ya, nah begitu supaya dia sampai dia merasa air itu betul-betul meresap sampai ke pori-pori kepala. Nah seperti itu ya, karena sudah tertutupi dengan minyak tadi. Itu cara wudhunya. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang nomor berapa ini? 7 ya. Ya 7. Yang ketujuh ini, wudhunya wanita yang membasuh dan membersihkan najis dari bayinya yang buang air kecil atau buang air besar. Ya. Jadi maksudnya begini, wanita memiliki bayi, bayinya itu ternyata mengeluarkan najis, BAK, buang air kecil atau buang air besar. Wanita itu, si ibu sudah wudhu, ternyata bayinya nangis, begitu dicek ternyata pampersnya penuh, itu ya, ternyata buang air kecil, bayi kan begitu biasanya. Lalu kemudian setelah itu gimana kalau misalnya tangannya itu mengusap membersihkan najis bayinya, wudhunya batal ataukah tidak? Jawabannya kata para alim ulama, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, beliau mengatakan wudhunya sah dengan syarat, tapi dengan syarat. Jadi kalau ada seorang ibu membersihkan yaitu bayinya, wudhunya sah. Syaratnya tiga. Satu, tangan si ibu, tangan si wanita tadi tidak menyentuh kemaluan atau dubur si bayi tersebut. Ya, lah terus gimana caranya? Sarung tangan, pakai sarung tangan, boleh kan? Ada kan sarung tangan yang seperti apa itu? Yang ketat itu ya, karet, betul, sarung tangan karet. Nah itu, jadi yang batal itu kalau kulit ketemu kulit. Tetapi kalau ada pembatasnya sarung tangan, ya termasuk sarung tangan karet itu, maka wudhunya sah. Itu syarat pertama itu. Syarat kedua, tetap memperhatikan kesucian tangannya. Jangan sampai tangannya yang tidak kena sarung tangan, itu kena najisnya bayi itu. Nah itu, jangan sampai kena. Terus yang ketiga, ya, najis tersebut tidak mengenai badan atau pakaian si ibu tadi. Nah itu, selama 3 syarat itu betul-betul dia penuhi, maka wudhunya sah, tidak perlu wudhu lagi, tidak perlu. Si ibu tadi itu, ya. Jadi ini fikih wudhu yang nomor 7. Yang nomor 8, banyak ini Bapak Ibu sekalian. Fikih wudhu yang nomor 8. Nah,
Ini ya. Nomor 8. Nah ini, mohon maaf ya, karena ini ilmu harus saya sampaikan. Bukan sesuatu yang tabu. Ini ilmu. Apa yang nomor 8? Wudhunya wanita yang, maaf, mengeluarkan angin dari farjinya, kemaluannya. Jadi bukan dari duburnya. Maaf ini. Wanita, maaf, mengeluarkan angin dari farji. Bukan dari, maaf, dari dubur, bukan. Bagaimana wudhunya? Sah atau tidak? Jawabannya para ulama, nah ini perhatikan ini. Katanya Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini rata-rata fatwanya saya ambilkan fatwanya Ibnu Utsaimin dalam kitab Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di juz yang keempat dan juz 5. Saya bacakan ini. Wudhu dan sholatnya wanita itu sah. Jadi wanita kalau mengeluarkan angin dari kemaluannya, maaf, bukan dari duburnya, wudhunya sah, sholatnya sah. Kenapa? Karena tidak keluar dari tempat najis, yaitu dubur. Jadi kalau keluar dari tempat najis, ya batal wudhunya. Kentut, ya dari buang angin dari tempat keluarnya najis. Nah ini batal, ya seperti itu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi wudhu sholatnya sah karena tidak keluar dari tempat najis. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9. Nah ini kadang-kadang sebagian ulama, mohon maaf, sebagian orang salah memahami. Yang nomor 9, wudhunya wanita yang menyentuh laki-laki mahramnya, itu ya, atau laki-laki asing bukan mahramnya. Jadi kan ada wanita itu setelah wudhu tidak boleh disentuh oleh suaminya. Ya, jadi suaminya mau pamitan keluar rumah, itu istrinya keluar dari kamar mandi, kata istrinya, aku mari wudhu, ojo nyekel ya, kok batal wudhuku, ojo nyekel. Dianggap batal wudhu. Ada ndak yang model kayak gini? Ya. Makanya pentingnya punya istri 2 itu ya kayak begini. Iya, satu ndak bisa dipegang ya satunya. Loh kok aneh? Iya, Rasul itu loh, Rasul kalau mau ke masjid, beliau itu selalu mencium kening istrinya. Dan Nabi tidak, wudhunya tidak batal. Istrinya pun ketika mau sholat tidak membatalkan wudhunya. Enggak apa-apa. Sebab ada wanita, ojo nyekel ya, ojo nyekel aku wudhu soalnya, ojo dicekel aku wudhu. Loh kok bisa? Lah terus nyekel sopo? Iya, kalau tidak mau dipegang itu, nggak apa-apa. Loh katanya kalau menyentuh perempuan itu batal Ustaz. Yang dimaksud menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Menyentuhnya itu kata para ulama adalah melakukan jima alias hubungan intim. Mana dalilnya? Ayo kita lihat suratnya, surat Al-Maidah, surat nomor 5. Ya, surat nomor 5 Al-Quran. Saya kasih 2. An-Nisa dulu, An-Nisa. Jangan Al-Maidah. An-Nisa ayat 43 dulu. Surat An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 43. Kan Mas terjemahnya? Hai orang-orang yang beriman. Janganlah. Janganlah kamu sholat sedangkan dalam keadaan mabuk. Sampai? Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Terus? Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Jangan menghampiri masjid sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali melewati untuk jalan sebelum hingga kamu mandi junub. Terus? Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir. Terus? Atau kembali dari tempat buang air, WC, toilet. Terus? Ulang lagi Mas kalimat terakhir itu. Atau kamu telah. Itu yang perlu digarisbawahi. Atau kamu telah menyentuh perempuan. Yang dimaksud menyentuh ini apa? Nanti saya jelaskan. Lanjut. Sedangkan kemudian kamu tidak mendapat air. Terus? Maka bertayamumlah dengan tangan yang suci. Duh,
Jadi kalau tidak ada air tayamum, itu yang dimaksud aulamastumun nisa. Menyentuh wanita itu apa? Kata para ulama adalah menyentuh wanita dalam ayat ini maksudnya adalah jima, menggauli istri, melakukan hubungan intim. Lah itu harus batal itu wudhunya. Tapi kalau sekedar senggolan, ya makanya orang umroh itu ya, orang umroh kan mereka bersinggungan laki-laki perempuan padat krodit seperti itu. Nggak mungkin disendirikan laki sendiri perempuan, nggak bisa. Ini kalau di Ka'bah itu, apa itu di Masjidil Haram. Nah, bersinggungan, bersentuhan, maka ini semua tidak membatalkan wudhu. Bapak Ibu sekalian, wudhunya sah. Yang membatalkan itu maksudnya menyentuh itu adalah jima. Nah itu ya. Baik, coba kita lihat lagi ayat yang lain. Surat Al-Ma'idah. Surat nomor 5, ayatnya ayat 6. Al-Ma'idah ayatnya ayat 6. Kita dengarkan, hampir mirip ayatnya, hampir mirip. Al-Ma'idah ayat 6. Allah berfirman. Ya, silakan Mas. Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. terus Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, terus Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau untuk perempuan, atau menyentuh perempuan. Loh itu. Lanjut. lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tangan yang bersih. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud menyentuh perempuan di sini adalah yaitu jima kata para ulama. Sekarang fikih yang nomor berapa ini sekarang lanjutannya? Hah? 10 ya? 10. Yang ke-10. Yang ke-10 ini. Nah ini, yang ke-10. Wudhunya wanita yang melihat seorang laki-laki atau suaminya yang terlihat auratnya. Jadi wanita, wudhunya wanita yang melihat seorang laki-laki atau suaminya yang terlihat auratnya. Ini misalnya seorang wanita habis wudhu, tiba-tiba suaminya itu dia melepas pakaian di depan istrinya. Otomatis istrinya melihat aurat suaminya. Wudhunya wanita ini sah ataukah tidak? Jawabannya sah selama tidak disentuh. Kalau disentuh ya batal, kulit ketemu kulit soalnya. Ya, sah, boleh. Ya, bahkan sebaliknya wudhunya suami melihat istrinya melepas pakaian, mengganti pakaian, dan suaminya melihat aurat sekujur tubuh istrinya, sah, sah, boleh, tidak berdosa, wudhunya sah. Ya, yang tidak sah itu kalau disentuh, nah itu baru batal. Kita lanjutkan yang nomor 11. 11. Wudhunya seorang bidan wanita yang menangani persalinan. Ini termasuk dokter. Jadi dia menangani persalinan, darahnya pasien itu terkena di pakaiannya. Terus dipakai sholat. Boleh apa enggak ini? Nah ini. Wudhunya bidan ini ya. Bidan wanita yang menangani persalinan. Bagaimana ini? Dia jadi ada bidan wudhu. Habis wudhu ternyata dia mau sholat. Ada wanita yang mau melahirkan. Lalu dia tangani ini. Ya dia tangani dulu ini. Itu karena ini darurat ini. Kalau tidak bahaya ini. Maka apalagi dikabarkan kalau ketubannya sudah pecah misalnya. Wah ini harus segera ini dikeluarkan. Maka dia tangani. Ternyata tangannya menyentuh kemaluan wanita tersebut. Si pasien. Batal atau tidak ini wudhunya? Katanya para alim ulama, wudhunya wanita ini sah. Bidan ini wudhunya sah. Dengan syarat. Ya, dengan syarat
dia tidak menyentuh kemaluan wanita tersebut secara langsung, kulit ketemu kulit, jadi memakai sarung tangan. Nah, seperti itu, nggak apa-apa. Setelah itu dilepas saja sarung tangannya. Kalau memang tangannya kotor ya dicuci saja, langsung sholat, nggak usah wudhu lagi. Ya. Sekalipun pakaiannya terkena darah dari si pasien, maka tidak apa-apa yang seperti ini. Cukup diusap saja, tidak usah ganti baju, tidak usah wudhu lagi, boleh. Ya, seperti itu, sah. Fatwa ulama sah. Islam ini mudah, jangan dipersulit. Ya, Islam ini agama yang memberikan kemudahan kepada umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Nah itu. Baik, inna dina yusrun. Islam ini agama yang mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 12. Wudhunya wanita yang menggunakan lipstik. Karena ada wanita itu ya, sholat bibirnya masih merah. Berarti ketika wudhu dia menggunakan lipstik. Ya, seperti itu. Gimana ini wudhunya wanita yang memakai lipstik? Maka kata para alim ulama, wudhunya sah. Wudhunya sah. Namun, ada komanya ini. Namun jika, jadi kalau kaitannya sama sholat sah, wudhunya sah. Namun jika wanita tersebut berpuasa, sedangkan lipstik itu menimbulkan rasa. Jadi kayak lip gloss, ada rasanya kan, ada rasa apa itu? Ada stroberi, ada apa gitu ya. Nah itu misalnya, itu puasa pakai lipstik ya, atau lip gloss atau apalah ya, itu menimbulkan rasa, maka tidak boleh digunakan kalau puasa. Kalau tidak puasa, hanya sholat saja, dia nggak puasa, sholatnya sah, nggak apa-apa. Wudhunya sah, nggak batal wudhunya. Wudhunya sah. Kita lihat lagi sekarang nomor 13. Wudhunya wanita yang menggunakan perban alias gip. Jadi tangannya itu digip. Nah ketika wudhu gimana ini caranya? Kan air tidak kena di tangan. Ya, gimana ini? Maka kata para alim ulama dalam Majmu' Fatawa, wudhunya sah walaupun hanya sekadar diusap. Jadi nggak apa-apa ketika membasuh tangan, misalnya yang digip itu gipsumnya, itu tangannya itu diusap aja gipnya. Nah, seperti itu. Misalnya kepalanya diperban, ya diusap aja, diusap kepalanya. Jangan dibasahi dengan air, jangan. Tetapi hanya sekedar ya diusap sedikit aja. Nah, itu boleh. Ustadz, katanya dokter tidak boleh kena air sama sekali karena nanti akan menghambat penyembuhannya. Tidak kering-kering ya kalau kena air, bahkan nanti menimbulkan rasa pedih, sakit, perih itu. Maka gimana Ustadz? Tayamum. Enak kok Islam ini. Kadang-kadang yang bikin agak ribet itu manusianya. Tayamum aja, tayamum, langsung sholat. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 14. Ya, 14. Wudhunya wanita yang menggunakan air kolam yang telah berubah menjadi hijau. Air kolamnya sudah hijau, lumutan berarti. Nah, itu ya. Ini dipakai wudhu air itu. Sah atau tidak? Oh, itu ya. Baik. Wudhunya wanita yang menggunakan air kolam yang telah berubah menjadi hijau. Kolam itu. Berarti lumut itu ya. Gimana ini katanya para ulama? Fatwanya. Syekh Mukbil rahimahullah. Fatwanya Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau mengatakan wudhunya sah dengan 2 syarat. Wudhunya sah, tapi dengan 2 syarat itu.
Syaratnya harus dua. Satu, yang pertama, air itu tidak terkena najis. Nggak terkena najis air itu. Ya, air itu tidak terkena najis. Ya, jadi kalau sudah kena najis, ijonya itu karena najis. Ya, Bapak Ibu pernah melihat pemandian pacet? Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kolamnya ya sebegitu besarnya, tidak besar kecil, campur baur laki perempuan. Ya, bahkan airnya sudah menjadi coklat. Ya, itu kadang keijuan. Itu katanya bisa menghilangkan penyakit kulit. Ya, karena mengandung belerang katanya ya. Ini bukan menghilangkan penyakit, nambahi penyakit itu. Iya, ya penyakit lahir, ya penyakit dohir. Lo penyakit lahir apa penyakit lahir? Ya mungkin kulitnya, lah itu campur, kita tidak tahu siapa yang pipis di situ. Wong satu kolam kecil itu campur baru laki perempuan. Ya penyakit batin, wong aurat itu lihat. Ya, suami istri kadang dengannya bukan. Lo Ustadz kok tahu? Saya diceritai. Saya diceritai ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Saya ada tempat tinggal di Pacet soalnya. Jadi ya saya diceritai oleh masyarakat Pacet ya. Jadi dekat dengan Ubalan ya tempat saya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi wudhunya sah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, airnya itu tidak berubah, artinya tidak terkena najis. Warnanya, ya baunya. Jadi kita bau begini, itu bukan bau najis. Itu nggak apa-apa, boleh. Yang nomor dua syaratnya, sebaiknya mengambil beberapa ciduk air dari kolam, lalu dia berwudhu dari luar kolam. Jadi dia ngambil air 1-2 cidukan di kolam itu, dia wudhunya tidak di kolam itu, tidak dibuang di kolam itu juga, tetapi di luar. Nah, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ustadz tadi barusan nyinggung air kolam Pacet. Gimana kalau dengan masjid-masjid yang kalau masuk ke tempat wudhu itu ada air menggenang? Ada enggak yang kayak gini? Jadi kecepok. Itu. Banyak masjid yang kayak gini. Itu masuk harus lewat air itu, keluar harus lewat air itu. Saya perhatikan orang yang masuk itu kadang-kadang kakinya, ya Allah, ada yang luka, ada yang aduh ya Allah, gak tenang. Sedangkan air itu tidak mengalir, menggenang. Air itu menggenang, tidak terus jalan, kecuali kalau ada beberapa masjid. Ya insya Allah di sini juga begitu ya, artinya air itu mengalir. Ada beberapa masjid, misalnya Al-Falah, kalau kita wudhu misalnya ya, maka ada air itu terus mengalir sehingga kita itu terkena kaki kita basah, tapi langsung terbuang ke selokan, terbuang. Lah ini tidak menggenang. Ini gimana ini? Ya. Maka ya sudah tawakal aja. Ya apalagi sudah. Kenapa? Lewat pinggirnya. Tidak ada tempat pinggirnya Bapak. Iya, itu sudah dimakan semua dengan kolam itu. Besar. Belum lagi ada yang terpeleset. Karena di bawahnya itu kadang besi. Ya, itu kan. Kadang bukan besi tapi ini. Apa itu? Aluminium. Ah itu. Licin lagi. Ya, seperti itu. Ya Allah. Ya. Jadi ada yang seperti ini. Ada banyak sekali. Ya, kita lanjutkan. Kadang-kadang maaf, saya pernah menjumpai, kalau nggak salah di Ampel ya, saya asli Ampel Bapak Ibu ya, lahir Nyamplungan saya ini, Ampel, jadi tahu betul bagaimana Masjid Sunan Ampel itu tahu betul, wong dulu saya main itu ya di situ, cuma nggak kalah berkah, main sama teman-teman anak-anak kecil aja, ya. Jadi kalau saya lihat dulu, saya nggak tahu sekarang ya, jadi ini keran, di bawahnya keran itu ada yaitu air yang menggenang. Jadi nanti di situ dikasih kayak centong-centong atau black atau apa untuk mencuci kaki. Jadi orang kalau wudhu itu di pancuran itu, lah kumurnya itu dibuang di air itu. Terus nanti nyuci kakinya yang ngambil air itu lagi. Aduh. Itu saya itu ya Allah gimana ini. Sedangkan air itu tidak terus mengalir, enggak menggenang terus. Jadi dia itu tertumpahnya kalau penuh. Penuhnya itu dari orang yang wudhu.
Nah itu, baru kemudian tumpah. Ya, jadi rodok gilani gitu loh, iya, jijii gitu loh, iya. Jadi apa ya, cukup mengelus dada saja. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, intinya boleh, asalkan tidak tercampur najis. Sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa? 15 ya, 15. 15. Wudhunya wanita yang mengeluarkan mimisan. Mimisan. Jadi wanita habis berwudhu terus mimisan. Ini gimana ini wudhunya, sah atau tidak? Maka jawabannya wudhunya sah. Sah. Contoh, ada wanita wudhu, habis wudhu ternyata dia di pengobatan fasdu. Nah, ditusuk itu anunya pas uratnya itu sehingga darah itu mengalir keluar. Fasdu, bukan bekam, bukan fasdu. Lah itu gimana ini Ustaz? Nah, darah itu kan ditaruh di plastik bahkan sampai beku gitu ya. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu wudhunya sah. Wudhunya sah. Namun ada komanya ini. Namun jika dikhawatirkan akan mengotori masjid, sebaiknya dibersihkan dulu. Mimisannya tadi dibersihkan. Dibersihkan dulu dari darahnya, dibersihkan. Baik, tinggal dikit lagi. 16. Wudhunya wanita yang dicium oleh suaminya. Oh, tadi sudah disinggung. Sah ya, Masya Allah. Mantap Bapak ya. Itu kayak orang habis nikah itu loh. Sah, gitu ya. Ya, biasanya pernikahan kan begitu Pak ya. Gimana Bapak Ibu? Sah, gitu ya. Baik. Wudhunya wanita yang dicium oleh suaminya. Wudhunya sah. Betul. Tapi kurang mantap kata-kata saya ini. Ya. Wudhunya sah. Bahkan Nabi pun melakukannya. Dengan syarat dengan syarat. Tidak mengeluarkan madhi atau mani. Kalau mani, wajib mandi. Kalau madhi itu keluar karena adanya rangsangan. Rangsang itu madhi, cairan putih lengket. Nah itu ya. Dan itu najis itu. Madhi itu najis. Kalau mani itu tidak najis. Lah kalau mani najis ya kita semua najis semua ini. Iya, wong kita ini berasal dari situ. Pertemuan sperma dengan sel telur, kan gitu. Jadi mani itu tidak najis. Makanya Nabi pernah itu mengatakan apabila pakaianmu terkena mani dan sudah kering, maka cukup dikerik saja, dia usap dengan air, maka boleh pakai baju itu, tidak najis. Tapi kalau kena madhi, maka harus dibersihkan dan wudhu. Mohon maaf ini, kemaluannya dibersihkan terus wudhu. Nah ini, jadi boleh mencium istri asalkan tidak dengan syahwat. Artinya tidak mengeluarkan madhi, bahkan mani. Nggak boleh keluar mani atau madhi. Dalilnya, minta tolong Mas, Abu Dawudnya ada enggak ya? Minta tolong. Abu Dawud nomornya 178. Abu Dawud nomor 178 dan 179. Abu Dawud 178 dan 179. Iya. Silakan Mas dibaca. Silakan. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium beliau, namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu. Loh, Nabi pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi tidak berwudu lagi. Itu ya. Coba 179-nya. Silakan. Terus. Sedangkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu. Loh, Nabi tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan tidak apa-apa, sah. Ya, asalkan tidak dengan syahwat. Kita lanjutkan sekarang nomor 16. Berapa? 17, maaf, 17. Ya, sampai 20 ini terakhir. 17. Hukum wanita yang baca Al-Quran tanpa wudhu. Jadi ada wanita atau termasuk bapak-bapak tidak pakai wudhu baca Quran. Ini bagaimana hukumnya? Padahal dia sudah kentut, mungkin ya. Artinya batal wudhunya. Tapi dia baca Al-Quran. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Boleh.
selama tidak dalam kondisi junub. Sebab kalau kondisi junub maka harus mandi besar dulu. Ya, boleh. Tapi yang afdol tetap dengan bersuci, yang afdol. Tapi kalau misalnya tidak bersuci, maka tidak apa-apa. Ya, boleh. Bahkan kemarin ada yang tanya, Ustadz, gimana Ustadz? Hukumnya wanita baca Quran tidak pakai jilbab. Jadi auratnya terlihat. Mungkin dia cuma pakai daster, dasternya itu pun sampai di lutut. Jadi betisnya kelihatan dan tidak pakai jilbab. Bacanya di rumah Ustadz. Apa boleh Ustadz? Tidak pakai menutup aurat? Jawabannya adalah boleh. Namun kalau ditanya mana yang lebih afdol, menutup aurat. Menutup aurat. Termasuk bapak-bapak. Baca Al-Quran ternyata auratnya terlihat. Itu ya. Misalnya pakai celana pendek. Gitu ya. Dia baca Quran di tempat tidur. Itu. Maka tidak apa-apa, boleh. Cuman yang lebih afdol kata para ulama dengan menutup auratnya. Mungkin ditutup selimut kakinya, itu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan lebih afdol lagi berwudu suci. Sekalipun kalau tidak wudu tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 18. 18. Wudunya wanita yang memakai pernak-pernik perhiasan di kepalanya, jepit, gitu ya. Jadi kepalanya itu ada jepitnya, gitu ya. Pernak-pernik lah, penghias. Ya, ini misalnya wudhu di rumah ini, kepalanya itu ada apa, bando atau jepit atau apalah untuk menghias kepala ini, rambut kepala. Itu gimana itu? Maka kata para alim ulama, tidak boleh diusap jepitnya, tetapi harus dilepas. Ya, jepitnya harus dilepas, bandonya dilepas, baru diusap kepalanya. Tidak boleh jepitnya cuma sekedar diusap gini aja. Tidak boleh, jepitnya yang harus dilepas. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. 19. Nah ini 19. Wudhunya wanita yang mengeluarkan darah istihadhah, darah penyakit, darah yang keluar di luar kebiasaan wanita haid. Nah itu, biasanya haid itu 5 hari, ini sampai 7 hari. Lah itu berarti istihadhah. Itu gimana itu? Dan biasanya bisa terlihat kok bedanya darah haid dengan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah itu berbau karena darah penyakit. Ya, darah penyakit itu. Ya. Baik, terus kehitaman, gitu ya, itu kehitaman. Ya. Kita lanjutkan, gimana ini wudhunya wanita yang istihadhah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, beliau mengatakan diwajibkan bagi wanita tersebut mandi 1 kali setelah habis masa haidnya. Jadi haidnya itu berapa hari? Ya, setelah itu langsung mandi besar. Meskipun darah masih keluar. Karena itu darah istihadhah. Mandi dulu 1 kali. Mandi. Setelah itu kalau nanti mau sholat, maka cukup berwudu saja. Dan boleh sholatnya di jamak. Wanita istihadhah itu sholatnya boleh di jamak. Sebab kasihan dia. Seperti itu. Jadi duhur sama asar di jamak, tapi nggak dikosor loh ya, nggak dikosor, di jamak. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isaknya 4, di jamak. Sampai kapan itu Ustaz? Sampai betul-betul penyakit atau istihadhahnya itu hilang. Dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini harus tahu, wanita itu suka istihadhah, kata Nabi, wanita itu sedang diganggu oleh jin. Makanya sering-sering diruqyah dengan dibaca surat Al-Baqarah. Tidak perlu mendatangkan ustadz juru ruqyah. Nggak usah. Cukup meruqyah dirinya sendiri. Zikir pagi petang. Itu. Baca Al-Baqarah. Itu. Supaya hilang pengaruhnya jin itu. Syaitan. Itu wanita istihadhah. Sering istihadhah. Ya. Ada lagi karena istihadhahnya itu karena mendekati masa menopause. Mungkin. Mau menopause, menopause. Nah itu biasanya sering istihadhah itu. Maka dalam hal ini boleh dijamak, sholatnya boleh. Terakhir 20.
20. Wudhunya wanita yang keputihan, mengeluarkan cairan. Karena ada wanita itu yang keputihan, mengeluarkan cairan, keputihan. Maka kata para ulama, gimana wanita keputihan ini Ustaz wudhunya? Ya. Kita lihat, katanya para ulama, lihat kondisinya. Maksudnya lihat kondisinya. Satu, yang pertama ini lihat kondisinya. Jika keputihan itu keluar dari tempat air kencing wanita, saya ulang, jika keluar dari tempat keluarnya air kencing, maka keputihan itu najis, membatalkan wudhu. Jadi ibu-ibu yang tahu ini, dilihat keputihannya itu keluarnya dari mana. Kalau keluarnya dari tempat air kencing, ya maka najis itu bu. Wudhu lagi bu, batal, bersihkan wudhu. Terus yang kedua, jika keputihan itu keluarnya dari tempat rahim, beda ini, tempat rahim, beda. Ya. Maka cairan itu suci dan tidak najis, namun tetap membatalkan wudhu. Cairan itu tidak najis, tapi tetap wudhunya batal. Maka sebaiknya dia wudhu kembali. Ya, baik. Kita lanjut, kita tutup sampai di situ ya. Jadi intinya dua-duanya tetap wudhu lagi. Cuman bedanya kalau dia keluar dari tempat kencing itu najis, harus dibersihkan. Tapi kalau dari tempat rahim ya itu tidak najis, itu suci, cuman tetap wudhu lagi, tetap wudhu. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ternyata ini waktunya nggak cukup kalau kita membahas terkait dengan sholat menghadap ke kiblat atau Ka'bah, yaitu Ka'bah. Baik, sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis, ada yang mau bertanya, terutama ibu-ibu ini.